Halo rekan-rekan, akhirnya kita sampai di sio terakhir. Saya Emir Saleh dari Resurrections Media Nusantara beserta saudara saya, William Blends dari Entrepreneurs. Will, Halo. kita bajunya udah lebih santai nih Will sekarang Will. Kemarin kan serius. Sekarang lebih casual ya, bahasanya casual. Nanti kalau kita makin perpanjang, makin casual, makin nggak pakai baju juga. Bukan casual, mengurangi itu sih namanya. Ya. So, Will, sio ke-12 adalah dilambangkan dengan binatang babi. Nah, gua kurang tahu banyak mengenai babi. Mungkin lo bisa explain dulu babi secara umum itu gimana? Oh, tapi nggak mungkin kalau lu nggak tahu mengenai babi gimana. Ya, babi itu Lu kan pasti pernah kan? Generasi kita nonton Sun Gokong udah nggak usah ngomong, udah pasti pernah kan? nah, Sohibnya kan itu babi, siluman babi. iya ya. Iya. Cepat kai. Betul. Kalau si babi kan pasti dia maunya senang makan, karena memang kan itu makan aja kayak gitu. Senang tidur, males. Tapi yang kenyataannya nggak seperti itu, nggak seperti itu. Jauh sekali. Will, di keluarga gua kebetulan ada beberapa yang sio babi, Will. Hmm. Kayaknya mereka hidupnya cukup enak ya, Will. Kalau ngomongin ya, secara misalnya kita ngomong secara 12 sio, secara general, yang kadang suka disebut sebagai sio paling beruntung itu memang adalah sio babi. Memang seperti gitu. Meskipun diurutan dia yang paling belakang ya. Iya. Sebenarnya kan kalau kita mau ngomong secara jujur, sio itu kan itu digunakan hanya untuk penandaan waktu. Jadi misalnya tahun kan ada 12 bulan, makanya ada 12 sio. Nah, 1 jam itu di Tiongkok kuno itu sama dengan 2 jam zaman sekarang. Makanya satu hari 24 jam itu di Tiongkok dulu itu ada 12 jam. Perhitungannya sama sio. Jadi sebenarnya sio itu dipakai hanya untuk penandaan waktu. Dan kalau dari ceritanya itu, nah kalau misalnya ada yang pengen dengar cerita panjangnya, klik ke IG gua itu ada IG namanya Chinese Metaphysics Indonesia. Tuh, dengerin tuh. Chinese Metaphysics Indonesia di Instagram ya. Itu kadang gue suka ngasih yang pendek-pendek lah, karena gue juga punya TikToknya kalau gue lagi lagi rajin gue suka ngomong sesuatu di sana. Nah, gue cerita mengenai terjadinya 12 sio. Dan pertama, kenapa bisa ada ceritanya bisa terjadi 12 sio itu ya karena kitanya Kaisar Langit ingin agar manusia itu bisa mempunyai sistem satuan waktu. Nah, seperti gitu. Kenapa menggunakan sio atau nama binatang? Karena dirasakan binatang kan dekat hubungannya dengan manusia. Jadi manusia itu akan lebih mudah mengingat. Ini kan ceritanya terjadinya berapa ribu yang lalu gitu ya. Jadi mungkin zaman dulu memori manusia mungkin belum sebegitu bagusnya. Jadi kalau ngomongin pakai binatang lebih cepat atau lebih mudah seperti itu. Walaupun kita nggak tahu benar aslinya enggak, tapi memang yang asli adalah sio itu dipakai untuk satuan waktu. Makanya kalau ada yang ngomong sio ini kepribadiannya gini, peruntungannya begini, kesehatannya dari depan aja udah salah ngomong gitu. Nah, kenapa babi dijadikan yang terakhir? Karena babi itu elemennya adalah air. Musim dingin. Nah, dianggap yang pertama itu adalah musim semi. Makanya ada Imlek.
Imlek itu makanya disebutnya tahun pertama. Jadi ketika orang merayakan Imlek, merayakan Chinese New Year, itu nggak ada hubungan sama agama, itu cuma ngasih tahu bahwa musim semi tiba. Dulu kan banyaknya masih bercocok tanam. Jadi mereka itu Startnya tuh Imlek ya. Satu, start, crack, gitunya gitu ya. ya itu musim semi. Nah, babi itu elemennya air. Air kan adanya di musim dingin. Jadi kenapa babi terakhir ya? Karena babi menandakan berakhirnya musim dingin, akhir musim. Oke. Thank you, bro. Ya, seperti gitu. Ya, ini adalah salah satu proses edukasi bahwa sio itu sebenarnya gimana, dan Imlek itu yang kayak tadi William bilang bahwa ini adalah pure kebudayaan. Imlek itu adalah menandakan ceklek musim semi. Betul. Nice. Jadi kalau mau diomongin, secara awal tahun kita bilangnya binatangnya dari tikus kan? Ya, si nomor satu. Tapi ya. kalau kita kalau ngomong dari musim, kita ngomongnya sio pertama itu macan. Oh. Panjang lebar. Kalau babi itu sebenarnya permulaan dari awal musim. Nah, kenapa disebut beruntung? Karena elemen air itu kan kalau kita udah tahu, air itu kan adalah zat yang paling mudah beradaptasi kan? Ya, dia masuk kemana aja kan? Dia masuk mana aja. Lu taruh ke ember jadi ember. Lu taruh ke pot jadi pot. Lu taruh ke arah patung ya jadi patung lah, kasarnya mah bentuk patungnya seperti gimana. Ya. Di luar dari elemen lain, yang paling mudah beradaptasi adalah air. Makanya kalau misalnya kita bilang, kenapa seperti paling beruntung? Sebenarnya bukan paling beruntung ya, tapi karena paling mudah beradaptasi, mau dikemanain pun, dia cepat ngikut. Jadi nggak pernah ngerasa beban. Oke. Itu makanya. Oke. Ya, lingkungannya begini, ya dia karena di airnya dia bisa gitu ya, ya. Betul. Nah, di zaman dulu sampai zaman sekarang, kemampuan untuk beradaptasi adalah soft skill yang sangat dibutuhkan. Terutama untuk zaman sekarang, di mana kan segala percepatan teknologi dan lain-lainnya itu sangat cepat zaman sekarang. Jadi ketika Anda mempunyai sio babi di dalam kehidupan Anda, banyak untungnya. Karena berarti membantu Anda untuk dapat adaptasi lebih cepat. Lo mau tahu nggak? Kebetulan beliau sudah almarhum. Ya. Gue deket sama dia. Dia bisa dibilang tokoh Indonesia yang sionya babi. Wow. Siapa itu? Maestro Batik. Nama lengkapnya Nursyirwan Tirta Amijaya. Lebih dikenal dengan Iwan Tirta. Dia babi. Sionya tuh babi. Batik. Ya, dia kan, ya apa ya? Dia kalau menurut gua, oke, boleh dibilang dia saudara gua ya, rekan-rekan ya. Tapi bayangin pada saat APEC dulu, dia bikin batik buat Jepang. Ya sekarang kita bisa mulai ngerti nih, karena elemennya air, dia bisa bikin batik dengan motif Jepang. Ya kan? Betul. Bill Clinton, mana kebayang batik tiba-tiba ada American Eagle-nya dan bagus gitu kan. Itu kan menurut gue ya, wow. Jadi kan karena proses dia bisa mengadaptasinya itu ya Bang ya, sebenarnya Bang. Iya. Adaptasinya seperti gitu. Nah, nanti tinggal dilihat lagi, karena kalau misalnya lu bilang saudara lu sio babi kan berarti kemungkinan itu di tahun kan? Iya, betul. Ya, tinggal kita lihat lagi di bulannya seperti apa, ininya gimana. Ya. Jadi kita bisa lebih lengkap, lebih rinci lagi melihat yaitu seperti gimana. Siap. Tapi intinya dalam karena tahun kan sebenarnya pergaulan, cara kita memandang dunia. Kalau orang ngedenger ya, katanya tahun itu cara pergaulan, teman-teman, relasi. Kok sekarang beda lagi cara memandang dunia? Itulah menyenangkannya Chinese Metaphysics. Gitu kita belajar satu faktor itu banyak sekali yang bisa dibicarakan di sana.
Anyway, Will, Makanya, ada rencana, Will, untuk membuka kelas atau seminar gitu, Will? oh ada. Tapi kemungkinannya beberapa bulan ke depan, bukan sekarang ini. Karena saya lagi nyiapin yang lain. Jadi ke depan ya mungkin 3-4 bulan lagi ya, baru silabus sih udah jadi. Amin, amin, amin. Keren, 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 keren. Eh, Nanti mungkin setelah habis Sio Babi ini kita masih ada. Jadi yang memang senang mendengarkan ini sih kayaknya kita udah nggak ngomong lagi peruntungan apa ya, kita udah ngomongnya kayaknya podcast ya ini. Kayak Betul. podcast. Ya, udah kayak ngobrol biasa aja, tapi dengan topik dilimitasi kan. Episode sebelumnya kita ngomongin mengenai SEO anjing, terus SEO sebelumnya, tapi udah bukan hanya proses edukasi, tapi sudah mulai proses ngobrol lah. Dan Ya. rekan-rekan, memang ini adalah SEO yang terakhir. Namun, insya Allah habis dari sini, kami akan memberikan kesimpulan dari 12 SEO ini, beserta William juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan di channel Betterpreneurs. Ya. Jadi lebih tepatnya kita akan menjelaskan mengapa sih kalau misalnya ngedengerin kita kok kayaknya agak beda. Kita akan menjelaskan dari sudut pandang benar-benar Chinese metafisik yang klasik. Jangan yang aduh abal-abal gitu ya, ngasih taunya kalau SEO itu lihat dari SEO-nya berarti kemungkinan mirip dengan binatang atau dan lain-lain. Itu kan masih banyak yang beredar di masyarakat. Kita harus merubah karena takutnya ya itulah, kita akan bahas sesudah inilah. Sekarang kita bahas babi. Siap. Dan kayaknya kan orang yang SEO babi dari tadi kenapa yang ngomongin babi malah yang lain. Ya, gimana, Will? Secara umum di 2022 ini atau di tahun macan, SEO babi ini gimana, Will? SEO babi itu sebenarnya tahun ini akan sangat menyenangkan dibanding tahun sebelumnya. Banget. Hanya kan semuanya harus dilihat dari tahun kemarin dan kemarin-kemarinnya. Ya. Tahun kemarin itu apa yang Anda lakukan? Karena tahun kemarin itu yang punya SEO babi energinya itu aktif banget. Yang tandanya nggak sangat gelisah kalau nggak bisa pergi kemana-mana, kalau harus diem di satu tempat itu gelisah. Jadi misalnya kalau keadaan tidak ada COVID, yang ada SEO babi itu pasti pergi-pergi sering kemana-mana deh. Minimum kalau di rumah, di kota sendiri, mungkin jarang pulang. Bukan artian jarang pulang sampai nginep ya, tapi maksudnya dari pagi itu ngelayap gitu, kemana lah. Kalau memang kerjanya bagian sales, udah pasti menyenangkan. Akan sangat enjoy, karena lagi pergi-pergi, itu bisa mendapat pengalaman baru, dapat ilham, dapat segala. Tapi yang dipusingkan adalah karena kita itu lagi COVID. Jadi tahun kemarin banyak sekali orang yang ada SEO babinya mengalami depresi karena nggak bisa pergi. Kasian, jadi dia ya? ngerasanya bosen bang. Bete bener-bener kayak burung dikurung gitu ya, Will ya. Ya orang kayak tadi William bilang dia memang energinya pengennya keluar, malah nggak boleh keluar ya, Will ya. Iya, betul. Ya. Nah, kenapa ngomonginnya harus keluar? Kalau yang lain kan ada menolong orang segala macam, karena memang energinya cuma satu, harus aktif. Saking aktifnya, kalau misalnya dia lagi depresi di dalam rumah, nggak ngapain, dia cenderung melakukan sesuatu juga suka bisa kena kecelakaan. Jadi misalnya lagi bosen lah, masak lah apa, nanti kena tangan lah, apalah. Jadi benar-benar kecelakaan dalam pengertian maaf, lagi motong gitu, kira-kira begitu kan? Bintangnya kayak gitu. Jadi sangat kalau ada yang babi, tapi tentu ya ingat ya, kalau Anda punyanya di tahun, mungkin bukan Anda. Tapi makin dekat, makin dari bulan, makin sampai ke hari, itu makin dekat dengan Anda. Kemungkinannya kalau lagi nyetir, lagi apa juga, adalah ketabrak lah, serempet lah, ada aja. Saya pun ada babi, dan tahun kemarin mobil saya keserempet banyak. Yang nyebelinnya apa? Yang nyebelinnya sampai gini ya.
Mobil saya lagi diem di lampu merah, itu motor bisa nyelonyong kantong belakang. Waktu saya turun, yang di sebelah apa yang ngomong, "Pak, itu yang nyetir motornya ngelamun, main HP." Untung karena ada beberapa hal yang bisa saya lakukan karena saya udah tahu. Jadi pada awal tahun 2021 saya ada ritual, bukan ritual gimana. Ritualnya itu sebenarnya gampang. Biasanya di awal Imlek ya bro. Kalau kita tahu Imlek kapan? Dalam kurun waktu 15 hari. Kenapa 15? Karena Imlek itu hanya berlaku 15 hari. Sudah 15 hari, lu nggak kalau ketemu orang udah nggak usah ngomong lagi, Imlek, enggak, udah lewat. Cuman selama 15 hari. Cuma 15 hari ya bro ya? Ya, selama 15 hari kita selalu ngomong kalau ketemu gitu, bro, Imlek ya, fungsi Fathai. Di luar itu kita nggak ngomong lagi. Makanya suka ada ngomong capome itu artinya 15 hari. Tandanya udahan. Oh, udahan. Nah, kerja lagi. Itu benar. Karena musim dingin, orang-orang pulang ke rumah kan, kalau nggak diam di tempatnya. Begitu musim semi, mereka ngumpul lagi untuk melakukan makan-makan terakhir. Karena udah dari semi kan, mereka mau bercocok tanam lagi, pergi lagi ke daerahnya, ke gunung mana lah gitu. Zaman dulu kan, tuh nyampe gunung mana yang akan pulang. Ya, masa? Nggak kayak sekarang kita naik mobil, ke dulu kan, ya. Masa tiap hari pulang, ya kan? Udah nggak bisa menetapnya daerah sana. Oke. Itu sekitar 15 hari, mereka pesta. Bisa jadi sampai 15 hari, tapi 15 hari udahan. Pulang sana, pulang. Mulai kerja beneran. Nah, itu. Oke. Dan selama 15 hari itu, sebenarnya mau sioh apapun, akan sangat baik kalau kita misalnya mendonorkan darah. Itu donor darah bro, jadi kita dari kitab sana juga kita diomongin, kita harus keluar darah. Dan lebih baik lagi kalau darahnya itu sama kita disumbangkan untuk yang membutuhkan. Jadi begitu kita sebelum donor darah, kita bilang, saya berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan saya ya, jadi saya bicaranya dengan agama dan kepercayaan saya. Saya bilang, terima kasih Tuhan, atas kehidupan yang telah Engkau berikan pada saya sampai hari ini. Saat ini saya diberi kesempatan untuk mendonorkan darah saya untuk orang lain. Semoga siapa yang menerima darah saya dapat menerima manfaat dari darah yang saya sumbangkan ini. Semoga dengan demikian pun, apabila ada nasib yang mengharuskan saya harus keluar darah dan berhubungan logam di tahun ini, maka dilenyapkan semuanya. Itu panjang. Intinya sebenarnya cuma gitu. Will, gue mau nanya Will. Lo tadi bilang kalau ada kejadian darah dan logam, oke ya? Boleh nggak gue bilang pada saat lo donor darah, si jarum itu logam? Betul nggak, Will? Makanya gue bilang keluar darah jarum dengan logam. Makanya lo diambil darah. I see. Gitu. Makanya lo harus keluar darah. Kalau ada sampai yang ngomong, apalagi wanita, karena wanita kadang-kadang nggak bisa diambil darah. Karena hormonnya berbeda dengan laki-laki. Makanya sebenarnya kalau laki-laki ambil donor darah itu sangat bagus buat kesehatan. Kalau wanita itu, apalagi yang kurang makan, kan wanita sukanya pengen kurus-kurus nih. Diambil darah, hormonnya rubah. Tandanya apa? Tamu bulanannya datangnya tahu-tahu jadi rubah, jadi meleset. Nah, kalau takut atau gimana, biasanya dicek darah. Jadi general check up lah, kan tetap diambil, tapi kan diambilnya nggak banyak. Nah, biasa kalau wanita suka gitu, dicek up, general check up. Ngomongnya nggak beda jauh, cuman ya kita nggak ngomong bahwa darah ini berguna bagi orang lain, enggak. Kita cuma ngomong aja terima kasih atas kehidupannya. Selalu kalau saya itu harusnya kita kalau doa gratitude dulu, terima kasih kepada yang telah diberikan.
nggak pernah minta. Saya nggak pernah minta kalau doa, nggak pernah. Usaha sendiri. Kita terima kasih karena berkat kan memang udah dikasih. Dilakukannya di periode tanggal 1 sampai si 15 atau Cap Gome itu ya berarti? Ya, saya udah laku ini udah nggak tahu berapa lama ya. Udah lama lah. Ya. Selama ini yang kalau ngitung, kadang-kadang kan ngitung tahun tertentu nggak ada bintang kecelakaan, aman, ya berarti gua aman. Tapi ada berapa kali gua ada bintang, kan bintang kecelakaan itu selalu timbul tenggelam ya, kadang di bulan ini, di tahun ini kita ada, kayak tahun kemarin itu kan di babi. Seenggaknya mau sugesti mau enggak, gua kelewat, nggak ada apa-apa, itu aja. Amin. Ya, kan yang penting itu kan ya. Betul. Kalau enggak kan kepikiran. Tapi gua dengan begitu, gua pikirnya dengan udah tenangnya, ya udah gitu. Ya. Jadi gua kena mobil kena apa, gua nggak bisa marah, gua udah cuma menghela napas dan sudah. Ya. Nah itu karena kalau di kepercayaan gua dibilangnya kita sudah ikhtiarnya sudah maksimum gitu kan. Sudah maksimum. Sesudah itu kita nggak usah mikir lagi, yang pasti harus hati-hati aja. Cuman hati-hati juga kan sekarang kita bisa lihat ya di jalan dimanapun. Kadang kita yang hati-hati, orang lain kan nggak hati-hati. Nah, tahun kemarin karena terlalu tingginya energi aktif Cio Babi seperti kayak gitu. Jadi benar-benar restless ya, jadi nggak bisa istirahat. Terutama gitu. kalau misalnya tegang babinya, kenapa? Tegang gitu ya, nggak bisa relax gitu ya, karena memang energinya pengennya out gitu ya, Bang. Betul. Terutama misalnya yang punya babinya di jam ya, artinya kalau jam itu lahirnya dari jam 9 malam sampai jam 10:59 malam, itu pikirannya, waduh, mikir sini, mikir sana, mikir sini, nanti kalau ini gini, gimana, ini gini, wah tidur aja nggak bener. Ngaco aja udah. Kayak orang stres. Karena terlalu aktifnya. Kayak orang stres gitu, karena mikir terus gitu. Bisa jadi. Karena dengan terlalu aktifnya energi yang ada, yang haruskan kita tuh harusnya memang pergi keluar untuk mencari pengalaman. Gunanya apa sih ini harus aktif? Gunanya adalah alam itu menginginkan tiap orang itu untuk beberapa, karena kan ini energi dan bintang kan pindah-pindah ya. Jadi tiap tahun itu ada sio tertentu yang mengharuskan untuk memang berkelana lah, melihat dunia lah, jangan menjadi kayak katak di dalam tempurung. Karena begitu kita keluar, kita melihat dunia, kita nggak akan rasis, kita nggak akan sara kan. Lebih harusnya nggak akan kayak gitu. Karena kita melihat dunia. Merantau deh gitu ya. Ya, nggak usah merantau lah, tapi melihat dunia gitu. Ya. Dan ketika melihat dunia itu, kita benar-benar membuka wawasan. Terutama di zaman sekarang harus buka wawasan banget. Nah, untungnya kalau misalnya nggak bisa secara fisik kita pergi, kita masih bisa pergi secara virtual untuk zaman sekarang. Makanya tahun kemarin yang punya Sio Babi pasti banyakannya online-nya nggak berhenti-berhenti, terus aja online. Benar. Nah, itu ada 2 lagi. Kalau yang terus online itu 2 lagi. Apakah Anda mendapatkan pengalaman yang bagus atau enggak? Oh, impact-nya nih sekarang. Iya. Orang yang sering online dan nggak ngerti bahwa ada hoax. Kalau kita melihat sesuatu, satu pihak itu benar salahnya nggak tahu kan, gampang sekali dipengaruhi ya. Iya. Dan babi kan adalah orang yang paling gampang sekali adaptasi. Nah, kalau orang yang nggak punya pendirian, ya kadang bisa masuk sini, kadang bisa masuk sana, ya mungkin karena dia sendiri nggak berapa peduli dengan hal itu. Hanya kitanya, kalau kita udah terlalu fanatik dengan satu kubu tertentu, udah deh, berat.
Nah, babi karena kitanya nggak bisa keluar, nggak bisa ngeliat, kita ngeliatnya cuma di dalam medsos aja. Nah, itu diuji, benar-benar diuji. Apakah dia bisa? Apakah Ini bener apa enggak ya, Wel? betul? Kalau memang kebetulan, makanya udah dibilangin ya, pentingnya teman tuh seperti kayak gitu. Begitu kita bergaul dengan orang-orang seperti apa, itu menandakan kita orang akan seperti kayak gimana juga. Jadi ketika Anda misalnya tahun kemarin, Sio Babi ini teman-temannya yang senang belajar, yang mau nyombong, tapi saya juga banyak belajar. Karena kan saya belajarnya nggak habis-habis kan, tahu kan? Teman-teman saya memang senang belajar semua. Tahun kemarin saya habis belajar online terus. Lu juga nggak Habis nih. Lu juga Belajar online nggak berhenti kan? Lu juga tahu kan? Gua nggak berhenti. Terus aja ada. Gue pikir juga maboknya ini nggak pernah berhenti. Tapi kebetulan ada rezeki jadi gue ikut online terus. Karena otaknya nggak bisa diem. Dan sekarang memang gue agak mau ngerem karena mabok. Maboknya sekarang. Akhir bulan ini, sepertinya akhir bulan ini ya, ini baru kelas online pertama gua ngambil ya, bukan gua ngajar, gua ngambil. Oke. Akhir bulan ini pertama. Waktu tahun kemarin, aduh nggak berhenti, sebulan bisa 4 kelas, kadang 5 kelas, nggak berhenti terus. Ya, gue inget banget tahun lalu, jujur rekan-rekan menghubungi William itu agak susah. Bukannya dia nggak itu, dia bilang, sorry bro, gue lagi kelas nih, gue lagi kelas. Ya, lo tahun lalu banyak banget ya Will ya, Iya. gitu ya. Makanya kalau mau hubungan sama gue suka harus buat janji dulu kan, bukannya sombong. Iya. Karena gue ngambil kelas, kebanyakan ngambil kelasnya kan di luar punya. Kalau ambil gue yang kelasnya gurunya dari negara barat, Eropa sana, jamnya kan beda. Berarti gue tidur siang, malam-malamnya gue bangun untuk ngikut kelas gitu. Jadi ya challenging, tapi ya itu. Karena kalau enggak terlalu memusingkan. Ya itu apa ya, kayak jadi energinya memang harus disalurkan ya Will ya. Nah karena ini juga kebetulan Sio terakhir yang kebetulan nonton sini jadi ngerti. Kalau kita mau tahu nih bagus enggaknya hidup dan sebagainya, itu harus ngikutin dengan energi yang ada. Kalau ngikutin tersalurin, kitanya akan beres, enak, karena alam semesta punya tujuan sendiri. Kasihan sekali Will ya. Jadi pada saat dia di 2021 dia menggebu-gebu gitu ya Will ya. Pengen belajar, pengen apa, dikurung kayak burung gitu kan, jadi nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Nah kita bagi lagi nih ada orang namanya introvert dan extrovert kan. Kalau orang extrovert sebenarnya kalau misalnya nggak ada COVID akan sangat senang karena tahu-tahu bisa kemana-mana nih. Nah tahun kemarin ingat nggak waktu Delta lagi kenceng, keluar namanya WFB, Work from Bali. Indonesia kan lagi terkenal Work from Bali kan? Nah itu yang pergi work from Bali, sepertinya kalau dihitung bisa jadi ada Sio Babi, karena mereka nggak tahan untuk diem, harus pergi. Oke. Nah yang tetap pergi itu biasanya ada babi. Oke. Ada Sio Babinya, tapi kita belum tahu di mananya ya Will ya. Ada di mananya. Lebih kemungkinan besar untuk pergi itu yang ada Sio Babi. Gitu. Nggak tertutup, nggak ada Sio Babi bisa pergi, bisa. Tapi lebih banyak kemungkinan besar yang ada Sio Babinya karena nggak tahan. Makanya pengennya work from Bali. Beda dari yang lain, work from home, ini work from Bali. Yes, you're right. Ya, gue inget lalu ada work from Bali. Work from Bali kan kenceng banget. Jadi seperti kayak gitu. Bagi orang yang ekstrovert itu akan sangat menyenangkan karena bisa pergi kemana-mana. Yang pusing kalau orangnya udah introvert dan harus pergi. Itu yang akan berat. Mereka nggak tahu bahwa mereka itu harus pergi keluar. Tapi mereka nggak suka dengan dunia luar. Karena lebih suka untuk diem dan hanya bergaul atau dekat dengan orang-orang yang mereka anggap dekat. Introvert kan seperti gitu ya.
Misalnya gue kenal sama lu, ya gue pengennya cuma sama lu doang, nyaman. Nah, tahun kemarin nggak bisa. Tahun kemarin itu energinya dimaksa. Untuk out. Sama yang lain juga harus ketemu. Itu makanya kalau kita ngomongin mekanis metafisik, itu nggak cuma ngomongin Shobati, enggak, kita harus lihat dulu itu introvert, extrovert, dan lain sebagainya, banyak sekali komponen yang ada di dalamnya. Kebayangkan kalau introvert, mereka itu diam di rumah, tapi gelisah, nggak ngerti harus ngapain. Introvert lebih kebanyakan juga lebih senangnya diem, mungkin lebih senang baca buku, mungkin dia hanya medsos terus karena medsos diem, tapi satu pihak fisik pasti ngeganggu. Karena fisik jadi cepet capek dan gelisah. Itu nggak enak banget. Nah, diganjarnya sekarang tahun ini, setelah melewati hal harus pergi keluar, tahun ini adalah saat di mana Anda dikasih waktu untuk happy-happy. Happy-happy? Wow! Happy-happy. Jadi kalau misalnya tahun kemarin Anda benar-benar keluar, nggak usah ngomong keluar secara fisik keluar, tapi Anda aktif nih. Ya. Kalau kita biasa keluar kan, kita biasa cari teman atau relasi kan? Ya. Udah pasti. Nah sekarang, dengan relasi yang ada, Anda akan merasakan kegembiraan, karena mendapatkan, lebih ngerti satu sama lain, penjajakan. Penjajakan kan bukan cuma misalnya kalau lagi dalam keadaan romantis ya, hubungannya kan bisa jadi teman-teman nih, apakah kita memang bisa cocok untuk main bareng, atau misalnya mungkin kerja bareng atau segalanya. Jadi tahun ini merupakan tahun yang menyenangkan, karena kalau Anda tahu tahun ini mau ngapain, artinya Anda punya tujuan hidup. Saya punya satu goal yang saya ingin tuju. Dengan lingkungan yang dapat dari tahun kemarin, harusnya tahun ini selain bisa mingle ya, jadi ketemu, ngobrol, happy. Mereka juga bisa membantu Anda untuk mencapai cita-cita yang Anda inginkan. Wow, bagus dong. Very nice, very nice. Ya. Di samping itu sambil main. Jadi tahun ini ada bagi, banyak kan pasti main punya deh. Happy, otak gitu ya. Yang tahun kemarin pusing karena bingung, terlalu banyak ide. Sekarang akan sangat rileks dan pusing, tapi pusingnya bukan karena banyak ide, tapi pengen main. Benar-benar happy aja. Simple ya. Ini yuk, makan yuk, gini. Ayo, gitu ya. Ayo. Dan kemungkinan besar yang Shobati bisa jadi menambah berat badan karena terlalu happy makan. Jadi itu secara umum kalau di tahun ya bisa karena harus happy, jadi ya happy dengan kawan-kawannya gitu ya Will ya. Terus kalau di bulan berarti happy dengan pekerjaannya jadi lancar. Apa ada pekerjaan baru Will atau gimana Will? Kalau dia di bulan ya Will? Nah ini kan hubungannya mendapatkan bantuan, mendapatkan happy-happy. Kalau misalnya memangnya udah di tahun, berarti ya, kalau Anda misalnya introvert, yang tadi udah dibilang, mungkin tahun ini Anda akan melihat bahwa teman dekat Anda itu banyak main. Banyak kenalan dengan yang baru. Dan Anda akan kehilangan pengalaman, kemampuan, dan juga kesempatan sesuatu yang seharusnya kesempatan. Kalau di tahun. Tapi kalau di tahun itu kamu udah tahu bahwa kamu itu saat ini lagi bagus-bagusnya, Anda sendiri yang keluar, berarti kesempatan itu lu ambil sendiri untuk dijadiin pengalamannya lu, koneksinya lu. Makanya untuk yang babi, dari tahun kemarin sampai tahun ini, kalau Anda introvert, kasihan deh, kasihan. Karena Anda akan cuma duduk dan melihat orang lain yang akan mendapatkan hasil, tapi Anda nggak akan dapat apa-apa. Dimana padahal kalau ya bukan kita maksudnya menuduh orang atau gimana, ya boleh dibilang itu kelemahan, tapi sangat sayang sekali ya Will ya. Ini pada saatnya mereka untuk
dengan happy mereka bisa nge-grab ya Will ya sebenarnya. Iya, sayang kan? Nah, kalau misalnya tadi dibilang waktu di bulan, berarti mereka akan dapat berita-berita bagusnya di tempat kerjaan. Mungkin dapat misalnya nih, lu punya perusahaan nih, lu bisa ketemu supplier baru, bisa ketemu target market baru, Happy deh pokoknya deh. Dia. sambil happy, sambil makan, sambil main, terus lu ngobrol sama orang, terus tahu-tahu orangnya, oh gitu ya, gua kayaknya juga cocok nih, coba gua pengen tahu. Nggak secara langsung kan dibantu. Bantuan tuh datang. Yang pasti harus satu, lu harus tahu dulu goalnya lu apa, pengennya apa. Kalau lu tahu melakukan apa, itu energinya akan membantu sendiri. Ya. Enak nggak? Enak atau enak? Enak. Kalau di sio-sio sebelumnya kan lo kan bilang kan kita harus tahu arah anginnya gitu ya Will ya. Kalau kalau ini kita maunya apa, anginnya yang ngikutin kita gitu ya Will ya. Iya. Sebenarnya agak mirip bro, agak mirip karena mau nggak mau tiap tiap kali itu kita harus punya goal tertentu biar kita tahu destinasi kita mau kemana. Ya. Habis tahu destinasi kita bisa ngeliat kan anginnya arahnya kemana. Kita bisa ngatur. Ya, ya, ya. Ya kita Nah harus. ini nggak usah diminta, yang nolong datang sendiri. Sedap. Tapi What is more better than that gitu kan Will ya. oh iya, kalau mau ngomongin privilege, nah ini privilege. Nggak usah ngapa-ngapain, datang sambil makan, sambil apa, benar nggak? Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Nah ini kalau di hari, berarti hubungan Anda nih dengan misalnya pasangan Anda mungkin lagi happy-happy. Oh, Lagi banyak keluar, makan. Makan nggak pernah hilang ya. ya, ya. Karena bintangnya bintang makan memang, bintang kita banyak makanan lain. Hanya tahun ini mereka yang dapat. Happy ini ya. Aduh. Ya. Klien saya ada yang dapat kayak gini. Lucunya suaminya, istrinya, kemudian anaknya ada berita bahagia segala macam. Begitu awal tahun nanya ke saya, terus saya bilang ini kayaknya ada yang mau married. Karena lagi happy. Oh gitu, gua sih pengen katanya anak gua married. Gua udah ditanya belum. Kebetulan anaknya sekolah di luar negeri. Oh, Kerja, bukan sekolah, kerja di luar negeri. Terus dia bilang, gua pengen nanya, tapi gimana ya? Takut marah. Katanya. Tapi bentar lagi pulang. Kata gua, pulang tanya deh. Kayaknya dia pulang juga punya misi sendiri. oh. Pulang ditanya, dan begitu ditanya langsung gayung bersambut karena memang tujuannya seperti gitu, langsung nelpon, Will, memang mau anaknya mau, udah langsung. Itu lucu. Apakah kalau misalnya nggak tahu, ya misalnya nggak tahu, apakah pernikahan yang akan jadi? Enggak, kemungkinan besar tetap jadi. Yang disayangkan adalah ketika seharusnya terjadi yang bagus nggak diambil. Ya sesuatu yang bagus lewat aja gitu kan ya gitu kan jadi nggak Itu lewat lagi kan nggak tahu kapan. Begitu gayung bersambut mau tetepin, langsung bilang jangan sampai enggak tahun ini buat, karena begitu ini kejadian di kehidupan keluarganya klien saya itu semuanya akan happy banget. kita pindah ke jam apa Ya, gimana? tadi mau ngomong jam. Kalau jam ya berarti karena ini kan ngomongin tentang pikiran lah, kita ngomongin pikiran. Dan tahun kemarin pikirannya agak ridet, agak pusing karena terlalu banyak pikiran oleh yang hal-hal tidak semestinya, karena terlalu aktif sehingga kadang-kadang mungkin mau tidur juga keganggu. Nah sekarang terlalu happy, bisa jadi sama nggak bisa tidur juga. Karena terlalu happy, terlalu banyak yang ingin direncanakan, terlalu banyak kegiatan yang menyenangkan. Contoh gini bro, waktu ya nggak usah ngomong kita waktu dulu kecil. Sekarang aja, kalau Toto kita lagi mau piknik nih sama keluarga, mau main kemana, lu malam bisa tidur nggak? Kan kebanyakan enggak, karena kita besok mikir, waduh besok mau gini. Udah excited dulu ya, bener-bener Excited duluan. Nah sayangnya
yang tadi dibilangin ya, yang lahir jam 9 malam sampai yang 10.59 malam itu, tahun kemarin sama tahun ini mungkin agak susah untuk tidur. Perbedaannya adalah tahun kemarin mikirin yang kadang-kadang mungkin bawa capek, kalau sekarang bawanya happy. Tapi terlalu happy ya juga nggak bagus. Ya. Udah excited, yang happy-happy, tapi ya kalau bisa ya apa ya? Salah nggak Bel gue bilang gini? Jangan terlalu happy juga. Kita tetap harus alert, was-was gitu ya Bel ya. Ingat yin yang bola itu yang ada satu putih satu hitam. Ya. Nah, di yang putih itu ada bola putih. Yang di tempat yang hitam ada bola putih, di tempat yang putih ada bola hitam. Itu sebenarnya filosofi orang Tiongkok sana yang menanamkan bahwa di setiap kesedihan pun pasti ada kesenangan, ada yang positif dari situ. Dan di yang positif pun kalau lengah ada negatifnya. Jadi seperti yang lu tadi bilang, walaupun lagi bahagia, hati-hati. Hati-hatinya apa? Mungkin sekarang tuh lagi happy. Tahun depan. Oke. Jadi, rekan-rekan, meskipun kayaknya sudah mulai ada tanda-tanda PPKM dilonggarkan, kan happy nih kita nih. Bisa mulai beraktivitas kembali, segala macam. Ketemu teman ya, Well ya. Tapi mudah-mudahan kita tetap alert dengan selalu tidak lupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, memakan makanan yang bergizi, mengurangi bepergian yang tidak perlu, dan menghindari kerumunan. Akhir kata, selesailah kita dalam pembahasan 12 Sio ini. Well, terima kasih atas kerjasama yang sangat baik antara Matterpreneurs dan Resurrections Media Nusantara. Namun, jangan lupa, meskipun Sio-nya udah selesai, 12, ada satu episode penutupan, di mana William akan merangkum semuanya. Kita akan membahas ya hal detail yang penting. Ya. Yang memang harus diketahui. Jadi, walaupun kita itu melihat Sio dan lain-lain, kita itu harus membuat hidup kita menjadi lebih baik. Yes, it's very nice. So, rekan-rekan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kristalisasi dari 12 Sio ini. Bye-bye. Will, thank you. Bye semua. Yo, bye.